Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali di sini dengan Pak Qasim. Di sini kita akan belajar tentang beriman kepada nabi dan rasul. Sebelumnya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi an'ama ilaina bi nikmati iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke anak-anak, di sini kita akan belajar tentang beriman kepada nabi dan rasul. Tujuan pembelajaran kita yaitu satu, siswa mampu menjelaskan pengertian apa itu nabi, apa pengertian rasul. Dan yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian beriman kepada rasul. Dan siswa mampu menunjukkan dalil nakli tentang beriman kepada nabi dan rasul. Yang terakhir, siswa mampu menjelaskan hikmah beriman kepada rasul. Oke anak-anak, sekilas materi. Di sini materinya adalah bab ini akan mempelajari pengertian nabi dan rasul, tentang pengertian beriman kepada nabi dan rasul, dan menunjukkan dalil nakli tentang beriman kepada rasul dan menyebutkan hikmah beriman kepada nabi dan rasul. Oke, anak-anak, apa itu pengertian rasul? Ada yang tahu? Nah, oke, kita akan belajar. Di sini secara bahasa, kata rasul berasal dari kata arsala. Artinya mengutus. Ya, secara istilah rasul adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang baru untuk menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apa pengertian nabi anak-anak? Secara bahasa, kata nabi berasal dari kata naba'a, artinya berita. Secara istilah, nabi adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan, menjalankan syariat rasul-rasul sebelumnya. Sebagai contoh, bahwa Nabi Musa adalah nabi sekaligus rasul. Tetapi Nabi Harun hanyalah nabi, sebab ia tidak diberikan syariat yang baru. Ia hanya melanjutkan atau membantu menyebarkan syariat yang dibawa Nabi Musa alaihi salam. Anak-anakku, dari kedua pengertian tersebut, kita bisa menyimpulkan pengertian beriman kepada rasul. Apa anak-anak? Ya, beriman kepada rasul itu iman keberapa anak-anak? Ya, keempat. Nah, iman kepada rasul yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa para rasul adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu darinya, untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan pedoman hidup demi memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oke, anak-anak, dalilnya apa anak-anak tentang iman kepada rasul? Itu tertulis di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Quran surat Al-Anbiya ayat 7 anak-anak. Nah, dari dalil tersebut sudah jelas bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada rasul dan nabi. Oke, anak-anak, ada yang tahu? Ada yang hafal nama-nama nabi dan rasul? Ya, kita menghafal bareng-bareng. Yang pertama, Adam alaihi salam. Yang kedua, Nabi Idris. Yang ketiga, Nabi Nuh. Yang keempat, Nabi Hud. Yang kelima, Nabi Saleh. Yang keenam, Nabi Ibrahim. Yang ketujuh, Nabi Lut. Yang kedelapan, Nabi Ismail. Yang kesembilan, Nabi Ishak. Yang kesepuluh, Nabi Yakub alaihi salam.
Yang ke-11 Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ke-12 Nabi Ayub alaihissalam. Yang ke-13 Nabi Syuaib alaihissalam. Yang ke-14 Nabi Musa alaihissalam. Yang ke-15 Nabi Harun alaihissalam. Yang ke-16 Nabi Zulkifli alaihissalam. Yang ke-17 Nabi Daud alaihissalam. Yang ke-18 Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang ke-19 Nabi Ilyas alaihissalam. Yang ke-20 Nabi Ilyasa alaihissalam. Yang ke-21 Nabi Yunus alaihissalam. Yang ke-22 Nabi Zakaria alaihissalam. Yang ke-23 Nabi Yahya alaihissalam. Yang ke-24 Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagunya anak-anak. Ada yang sudah hafal lagunya. Ya, kita nyanyikan ya pakai lagu nih. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul amya, Muhammad al-Mustafa. Ya, itu adalah nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita imani anak-anak. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang sifat nabi dan rasul. Sifat nabi dan rasul itu ada 4. Yang pertama adalah siddiq, artinya benar. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga, tablik, menyampaikan. Yang keempat, fatonah atau cerdas. Nah, kita akan Bapak terangkan satu persatu. Siddiq itu artinya benar. Apapun yang dikatakan oleh seorang rasul, baik berupa berita, janji, ramalan, masa depan, dan lain-lain, itu semuanya benar. Sifat mustahilnya apa anak-anak? Yaitu kadzib, pendusta. Nah, sedangkan kedua, sifat yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Rasul selalu menjaga menggunakan amanah yang dipikulnya ke pundaknya, selalu ditunaikan. Oke, Rasul selalu menjaga dan menunaikan amanah yang dipikulnya di pundaknya. Perbuatan selalu sama dengan perkataannya. Sifat mustahil, sifat amanah yaitu khianat, yaitu tidak sekata dan dalam perbuatan. Yang ketiga yaitu tablik, itu menyampaikan. Menyampaikan itu apa artinya anak-anak? Ya, Rasul itu akan menyampaikan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan. Tidak ada yang bisa menahannya atau disembunyikan. Maka sifat mustahil dari tablik adalah kitman, yaitu menyembunyikan. Baik anak-anak, kita yang terakhir sifat nabi dan rasul yaitu fatonah atau cerdas. Maksudnya di sini Rasulullah atau Rasul Allah memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, pikiran yang jernih, penuh kearifan dan kebijaksanaan. Yang jelas tidak memiliki sifat baladah atau sifat mustahil dari fatonah yaitu baladah atau bodoh. Oke, anak-anak. Lalu tugas Rasul itu apa anak-anak? Yang jelas satu, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajak kepada tauhid. Yang ketiga, menunjukkan jalan yang lurus, jelas. Yang keempat, sebagai hujah bagi manusia. Yang kelima, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Dan yang kelima, membersihkan dan mensucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Ya, lalu kita sebagai manusia, apa yang harus kita lakukan anak-anak dalam mengimani kepada Rasul? Yaitu menerapkan perilaku mulia. Yang pertama, menjunjung tinggi risalah kenabian atau ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulnya. Yang kedua, melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal tentunya
sesuai dengan keahliannya. Contoh, Bapak di sini sebagai guru, ada sebagai murid, yaitu belajar, jangan rajin. Nah, keempat, selalu mengingat dan memahami perilaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, melakukan usaha-usaha agar kualitas hidup kita meningkatkan derajat yang lebih baik. Oke, anak-anakku, yang terakhir adalah terus berdakwah agar ajaran yang dibawa Rasul itu tidak sirna. Demikian anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang pengertian dari Nabi dan Rasul dan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul dan dalil nakli dan bagaimana sifat-sifat Rasulullah Nabi dan sifat-sifat mustahil Nabi. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita menerapkan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari. Semoga anak-anak ini yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian semua. Fastabiqul khairat billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.